Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Jumpa lagi dengan aku Amar dan juga Bang Rahmat Syawal. Selamat datang, Bang. Ya, selamat. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, Bang. Hari ini di tengah maraknya berita yang beredar di masyarakat Indonesia perihal tentang Abah Aus, yang mana Abah Aus merupakan sosok figur seorang pengajar, seorang kiai di Pondok Pesantren Sinar Rasa itu di Ciamis, Jawa Barat. Nah, yang mana statement beliau mengatakan bahwasanya sosok capres Anies Baswedan merupakan Imam Mahdi. Nah, yang mana juga kontroversi yang terjadi adalah bahwa bagi siapa yang tidak mendukung daripada Anies Baswedan untuk pencapresan di tahun 2024 ini, dia adalah Dajjal. Wah, sadis ya. Sadis, Bang. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang statement daripada Abah Aus tersebut? Statement ya. Iya, ini lagi viral tuh. Abang ada juga tuh mendengarnya. Ya. Abah Aus. Aus ini kan Bang kira julukan atau lakop ya, julukan kepada seorang kiai yang dulunya pun dianggap sebagai tingkat khusus ya. Karena setahu Abang dari dunia tarekat itu ada kelas-kelas wali. Nah, kelas tertinggi itu disebut dengan ghaus ya. Mungkin Ghaus. iya, Ghaus ya. Jadi Abah Aus ya, begitu. Karena beliau ini juga mursyid di tarekat Naksabandi, karena ya. Oh, Naksabandi deh ya. Naksabandi. Dia membuat pernyataan bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Ya. Nah, jadi pernyataannya ya kontroversi tentunya. Karena yang namanya Imam Mahdi itu, ini kan sosok yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Nah, jadi pas nih, Bang. Apa yang dimaksud dengan Imam Mahdi? Imam Mahdi. Dalam perspektif agama Islam. Ya. Imam Mahdi di dalam sumber ajaran Islam itu memang banyak terdapat teks-teks tersebut dalam kitab hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau kita nanti mengkaji kitab hadis Muslim, kitab hadis Tirmidzi, Nasa'i, itu ada bab khusus namanya, bab tentang Imam Mahdi di situ. Nah, salah satu bunyi hadisnya, Nabi pernah bersabda, seandainya usia bumi ini tinggal 1 hari, niscaya atau pasti Allah akan panjangkan hari itu sampai Allah akan utus seseorang yang dari umatku, yang dari keturunanku, namanya sama seperti namaku, nama bapaknya sama seperti nama bapakku, yang akan memenuhi keadilan di muka bumi. Itu yang disebut dengan Imam Mahdi. Banyak hadis-hadis lain. Secara bahasa, Imam Mahdi ini kan terdiri dari 2 suku kata. Imam. 2 suku kata, Imam dan Mahdi. Itu. Imam, kita pahami yang namanya imam itu kan pemimpin yang di depan, itulah imam. Kalau dalam sholat, imam itu kan yang di depan, yang diikuti. Mahdi secara bahasa itu orang yang mendapat petunjuk, mendapat bimbingan, mendapat
wahyu itu Mahdi, orang yang mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah. Memang para ulama banyak pendapat dalam memahami Imam Mahdi, gitu ya. Masalah pernyataan sebagai Imam Mahdi sebenarnya tidak terjadi hanya di tahun 2023 ini. Semenjak meninggalnya Rasulullah di abad pertama, abad kedua, banyak yang menyatakan diri sebagai Imam Mahdi. Generasi awal pada pemerintahan Abbasiyah dalam Islam itu ada anaknya Imam Ali yang bernama Ali Hanafiyah, dianggap juga sebagai Imam Mahdi. Jadi justru kalau di kelompok Syiah, masalah Imam Mahdi ini itulah yang membuat akhirnya mazhab di Syiah itu terjadi berpecah. Ya, ada Syiah Ismailiyah, Syiah Fatimiyah, gitu. Karena masalah tentang sosok siapa Imam Mahdi. Itu. Nah, pernyataan Abah Aus, dia meyakini bahwa Anies Baswedan, calon presidennya diusung oleh Partai Nasdem sebagai Imam Mahdi, secara pribadi ya kita bilang sah-sah saja secara pribadi kalau dia menyatakan demikian gitu. Dan juga pernyataan itu dia sebarkan ke pengikutnya. Namun bagaimana ketika pernyataan ini harus diyakini oleh banyak orang? Nah, itu kembali kepada masyarakat. Tiap-tiap diri ya. Tiap-tiap diri. Bagaimana memahaminya? Cuman kita perlu terangkan bagaimana Imam Mahdi itu dalam ajaran Islam, gitu kan? Dalam perspektif Islam tersendiri. Nah, ini pun terjadi berbagai macam penafsiran tentang kalimat namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Artinya apa? Kalau kita ambil kata Muhammad, nama Nabi kan Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Ada juga seorang ulama yang dianggap sebagai membidangi ahli dalam membidangi tarekat ya, Buya Rozi Hasim Ar-Rozi ya, Buya Ar-Rozi Hasim. Jadi perkataan namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, itu bukan berarti nama dia Muhammad bin Abdullah, kata Buya Rozi Hasim. Jangan cari DKTP-nya, itu hanya sebatas lakob ya, gelar. Artinya Muhammad di situ adalah orang yang terpuji. Kemudian Abdullah adalah hamba Allah. Jadi dia itu memang orang baik lah. Ini bisakah disamakan kira-kira? Contohnya itu sama seperti di Quran mengatakan nanti akan datang nabi setelah Isa ya, yang bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad, tapi ternyata yang datang Muhammad. Ini apakah seperti itu kira-kira yang abang maksudkan ini? Itu perkataan Isa ya. Orang Isa bin Maryam, ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum. Kemudian saya min ba'di ismuhu Ahmad, gitu kan. Akan datang setelahku namanya Ahmad. Gitu. Iya, di situ kan ya mirip lah seperti itu. Mirip. Karena Ahmad itu kan baru sifat atau isim takdir. Dia itu seorang yang sangat terpuji. Kalau Muhammad itu adalah orang yang maha terpuji, orang yang terpuji. Kalau Muhammad sudah ada orangnya, kalau Ahmad masih sifatnya. Tapi ada juga orang-orang yang memahami ini secara tekstual. Dalam arti ya dia pahami hadis itu sebagaimana bunyi hadis itu. Jadi Abah Aus ini mungkin ulama yang memahami hadis itu tidak sebatas letterlek atau secara tekstual gitu, tapi dia maknai dalam kacamata pandangan dia sendirilah gitu. Nah, ini kan punya konsekuensi. Ketika dia sudah meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah Anies Baswedan, dan yang
tidak memilih dia, menyoblos dia sebagai dajjal. Iya, iya. Ini konsekuensinya sudah, kalau pada keimanan ya. Berarti ini wajar dong, artinya mendapatkan respon yang ini, artinya mendapat feedback dari masyarakat yang cukup luas ini. Karena menyangkut keimanan tadi. Nah, tapi kalau ketika kita masyarakat kita sudah dewasa, dalam hal ini mereka tidak begitu sakral mendengar kata Imam Mahdi. Ya, karena pensakralan ini juga memang ada di kitab-kitab hadis kita, gitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya tentang Imam Mahdi? Kan itu yang sebenarnya. Ya. Ini ada seorang dai yang dikenal sebagai penceramah tentang bab tarekat tasawuf, itulah Buya Ar-Razi Hasim. Dia memaknai pengertian daripada Muhammad bin Abdullah itu bukan harus namanya seperti itu, gitu. Beberapa pendapat tentang Imam Mahdi, ya. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu harus namanya Muhammad bin Abdullah sesuai di hadis tadi. Sesuai dengan hadis. Harus keturunan daripada Nabi, berarti anaknya Fatimah dan terusnya yang bergelar Habib, yang dikatakan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Kedua, pendapat yang mengatakan Imam Mahdi ini hanya sebatas simbolis, dalam arti fungsi kedatangan Imam Mahdi itu kan untuk mewujudkan keadilan, karena dalam hadis Nabi kan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi ini pernah dibuat untuk tidak adil, gitu. Nah, jadi kedatangan dia itu untuk membawa lagi kebenaran dan memberlakukan keadilan di muka bumi. Jadi ada yang berpendapat siapapun pemimpinnya, ketika suasana di negara tersebut sudah terwujud yang namanya kedamaian, keadilan, kesejahteraan, ya berarti yang memimpin itu Imam Mahdi. Oh, sampai seperti itu ya? Tidak mementingkan sosok tadi. Nah, yang ketiga, ini dari kalangan-kalangan Syiah, gitu. Kalangan Syiah itu banyak juga pendapat tentang Imam Mahdi. Ini sampai di semua negara, sebuah negara yang sudah mayoritas Syiah dan ideologi bangsanya pun mengarah pada mazhab Syiah. Contohnya Iran, kita bilang, ya. Iran itu sudah mempersiapkan konstitusinya untuk kedatangan Imam Mahdi. Dan di sana mazhabnya Syiah yang meyakini 12 imam. Nah, imam ke-12 mereka, Abu Hasan Al-Askari, anaknya Imam Mahdi, itu gaib, ya kan? Ketika usianya 8 tahun, dia gaib kecil, hanya bisa dijumpai oleh beberapa orang. Kemudian mengalami kegaiban besar, gaib kubro, sehingga dia tidak tampil di permukaan. Nah, mereka meyakini sosok Imam Mahdi itu harus itu, gitu. Harus Hasan Askari tadi, putranya Hasan Askari ini. Sumber hukumnya di samping Al-Quran juga yang namanya hadis itu tidak hanya ucapan Nabi. Ucapan-ucapan imam mereka itu juga mereka anggap sebuah hadis sebagai sumber hukum. Oh, sumber hukum. Ya. Ucapan Imam Ali, ucapan Imam Hasan, Imam Husain, ucapan Imam Ja'far As-Shadiq, 12 imam itu adalah sumber hukum. Nah, berdasarkan itu mereka. Nah, dari keterangan pemaparan yang Abang sampaikan ini, aku melihat dan mendengar bahwa pernyataan yang Abang paparkan itu merupakan bersumber informasi dari hadis. Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai keyakinan yang harus dipercayai oleh umat Islam atau hanya sebatas mitos? Mengingat tidak adanya kalimat Imam Mahdi akan datang itu ada di Al-Quran. Iya. Itu bagaimana, Bang? Jadi semua bersumber dari hadis. Dalam Islam kan sumber hukum itu di samping Al-Quran ada juga Al-Hadis, ada juga kesepakatan ulama atau kaul sahabat, ya kan. Sementara di Al-Quran secara khusus idofat atau kalimat majmu Imam Mahdi ini memang tidak ada dalam. Tapi kalau kalimat imam banyak, gitu. Pemimpin, ya kan. Contoh kayak gitu, contoh dalam Al-Quran
ada doa yang diajarkan. Bunyi doanya begini. Waj'alna lil muttaqina imama. Gitu kan. Jadikanlah aku ini pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan kita mohon, minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai imam, sebagai pemimpin lil muttaqin. Pemimpin tidak hanya untuk sebatas keluarga, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau menurut abang secara pribadi, kita sebenarnya diperintahkan untuk mengafirmasi diri kita menjadi imam. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Juga fitrah manusia diputus atau diciptakan oleh Allah itu kan sebagai khalifah. Adam diciptakan Allah sebagai khalifah Allah, itu mengganti Allah yang mulia. Berarti sebagai pemimpin, imam. Nah, di samping sebagai hamba, yang pelayan atau abdi, juga sebagai pemimpin. Masalahnya, apakah terkhusus Imam Mahdi itu? Jadi Imam Mahdi ini kan di dalam Islam ini sosok yang ditunggu-tunggu, Imam Mahdi. Siapa dia? Nah, potensi itu sebenarnya ada pada semua manusia. Kalau kita tadi menafsirkan pengertian Imam Mahdi itu tidak harus dari keturunan Nabi, karena keturunan itu bukan hanya keturunan jasmani, karena keturunan jasmani Nabi ada juga loh yang tidak beriman. Bahkan saya pernah mendengar kabar Ratu Inggris saja itu ada silsilah sampai ke Nabi. Ratu Elizabeth. Iya. Apakah itu hoax atau tidak? Tapi pernah mendapat kabar demikian. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu putranya, kok cerita Al-Quran kan nggak mau mematuhi perintah Nabi Nuh untuk naik ke gunung, ke kapal. Dia mengatakan gunung ini lebih tinggi. Nabi Nuh berdoa supaya diselamatkan anaknya. Allah katakan itu bukan anakmu, walaupun dia terlahir dari jasmani atau dari benih daripada Nabi Nuh, itu bukan anaknya. Jadi keturunan itu bukan hanya dari genetik, tapi yang meneruskan ajaran. Nah, jadi pernyataan Abah Aus tadi, ya itu secara pribadi dia. Gitu. Nah, kalau bebas saja dia berpendapat, Bang ya. Bebas saja berpendapat demikian. Apalagi dia hanya menyatakan seseorang ya. Seseorang. Bagi keyakinan dia itu Imam Mahdi. Bagi keyakinannya. Ini ada kaitan seperti bahasanya mungkin dia mengkultuskan seseorang ya Bang ya. Gitu ya. Sama ya kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Abang dengan fenomena banyaknya bermunculan Imam Mahdi? Fenomena, betul. Ya. Kita dengar tidak hanya Abah Aus yang mengucapkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi di Pakistan ya. Pakistan ya. Di luar Indonesia ya Bang ya. Di luar Indonesia. Dalam bahasa lain di Jawa itu ada Ramalan Jayabaya Ratu Adil gitu ya. Artinya masyarakat ini memang menantikan kehidupan yang damai, sejahtera, adil, gitu. Karena mereka merasakan sekarang ini ketidakadilan, susahnya didapat. Injustice di mana-mana ya. Iya. Jadi wajar bermunculan. Cuman bagaimana ketika tampil orang-orang yang menyatakan diri sebagai Imam Mahdi, kemudian didukung oleh kelompoknya, lalu bisa diakui, dalam arti diakui ini benar mereka itu terwujud apa yang mereka cita-citakan. Dari terakhir Bang tentang ini gini, bukan berarti kita setuju dengan perkataan Abah Aus mengatakan Anies Baswedan itu Imam Mahdi, gitu. Tapi sah-sah saja secara pribadi dia itu, secara pribadi dia menyatakan, karena mengingat tidak satunya pendapat tentang siapa Imam Mahdi dan bagaimana Imam Mahdi. Tapi sosok Imam Mahdi itu memang akan muncul di hari kiamat. Nah, tadi Bang belum tadi dijawab Bang tentang seberapa pentingnya kehadiran Imam Mahdi di dalam bangsa ini, terutama negara kita. Iya. Ya kalau dia muncul, dia datang gitu kan. Ini datangnya dia kita
Kalau abang lebih tidak sepakat dengan pemahaman tekstual, ya kan, dia udah turun ke Menara Putih, ya kan, lalu dia memimpin sholat, Nabi Isa di belakangnya, kan hari-hari tekstual begitu. Kalau abang lebih meyakini sebagai manusia dia akan lahir dari seorang wanita juga, sebagaimana Nabi Muhammad lah begitu. Dia akan remaja, akan besar. Nah, ketika dia menyatakan dirinya sebagai imam atau sebagai utusan Allah, ya. Nah, konsekuensinya kalau kita telah beriman mengakui dia sebagai Imam Mahdi, mengakui dia sebagai penerus dari Rasulullah, maka bangsa ini harus merujuk pada dia, gitu. Merujuk dalam arti menjadikan dia juga sebagai sumber hukum. Nah, boleh jadi, karena kalau di negara kita kan ada yang namanya itu Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Boleh jadi harus ditempatkan di ketua One Team Press presiden kemana tujuan bangsa dan negara ini. Bahasan kita ini, perbincangan kita semakin menarik ya Bang. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang benarkah Imam Mahdi itu telah datang di Indonesia. Gitu. Karena sebagai informasi, pernah juga saya diminta jadi narasumber berbicara tentang Imam Mahdi datang di Indonesia, itu di UIN Sumatera Utara. Nah, itu yang kita bahas aja boleh. Oke. Kawan-kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Next video kita akan lanjutkan bahasan topik yang lebih menarik lagi mengenai tentang benarkah Imam Mahdi telah muncul di Indonesia. Tetap di channel Mars TV ya, kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.